Langit Timur Tengah belum juga tenang. Dentuman ledakan, kepulan asap, dan sirene darurat terus menjadi suara latar kehidupan di Israel dan Iran. Sejak Israel memicu ledakan pertama dengan menyerang fasilitas nuklir Iran pada 13 Juni lalu, Teheran langsung membalas tanpa ragu dengan serangan drone tanpa henti hingga puluhan rudal balistik yang kini mengguncang jantung kota-kota Israel. Tel Aviv, kota yang dulu tak pernah tidur, kini porak-poranda. Militer Israel terus melaporkan ledakan baru, korban baru, dan kerusakan yang tak kunjung berhenti. Kepanikan menyebar dari sudut ke sudut, seolah seluruh negeri kini hidup dalam bayang-bayang sirene dan bayangan rudal yang datang dari langit. Dampak serangan pun tak main-main. Distrik Ramat Gan yang biasanya dipadati aktivitas warga, kini berubah menjadi ladang puing. Ratusan apartemen rusak, kendaraan hancur, dan jalanan yang biasanya ramai, kini hanya dipenuhi suara tangis dan debu reruntuhan. Yang lebih mencengangkan, serangan Iran dikabarkan mengenai langsung ke lokasi-lokasi strategis, termasuk kompleks militer Kiryat, pusat komando militer Israel yang dikenal sebagai Pentagonnya Tel Aviv. This is Israel's version of the Pentagon, the Kiryat. And the building on this compound was just hit. Please go back, go back, please. You can understand here, it's very tense at this specific location. Selama ini Iron Dome kerap dibanggakan oleh militer Israel sebagai sistem pertahanan udara paling tangguh di dunia. Mereka mengklaim bahwa sistem ini mampu beroperasi dalam segala cuaca, memiliki deteksi cepat, pelacakan target akurat, dan efektivitas yang tinggi dalam mencegat segala ancaman dari udara. Namun, sederet klaim tersebut kini mulai terasa berlebihan. Rentetan serangan rudal dari Iran beberapa waktu terakhir justru menjadi bukti nyata bahwa sistem pertahanan ini tidak sekuat yang selama ini digembar-gemborkan. Kegagalan Iron Dome dalam mencegat sejumlah rudal telah membuat Israel ketar-ketir. Sebab, sistem yang selama ini diyakini sebagai perisai utama untuk melindungi seluruh wilayahnya ternyata tumbang di hadapan gempuran nyata dari musuh. Iron Dome sendiri dikembangkan Israel sebagai respon atas Perang Lebanon tahun 2006. Dalam perjalanannya, sistem ini mendapat dukungan besar dari Amerika Serikat, baik dalam hal teknologi maupun pendanaan. Jumlahnya mencapai miliaran dolar. Sistem ini kemudian diklaim memiliki tingkat intersepsi mencapai 90%, sebuah angka fantastis yang kerap dijadikan kebanggaan diplomatik dan militer Israel. Tapi satu hal yang sering luput dari perhatian adalah fakta bahwa Iron Dome pada dasarnya dirancang hanya untuk menghadapi roket jarak pendek. Artinya, sistem ini efektif untuk mencegah serangan acak dari kelompok kecil, tapi bukan untuk menghadapi rudal balistik cepat, apalagi jika datang dalam jumlah besar dan dalam waktu yang bersamaan. Setiap unit Iron Dome terdiri dari radar deteksi, sistem komputasi untuk menghitung lintasan roket, dan peluncuran rudal pencegat yang akan dilepaskan jika sistem memperkirakan roket akan jatuh di area strategis. Di atas kertas, mekanisme ini terlihat sempurna, namun dalam praktik di medan perang yang sesungguhnya, apalagi saat menghadapi serangan terkoordinasi dari negara besar seperti Iran, sistem ini mulai goyah. Ketika rudal diluncurkan dalam jumlah besar, dengan kecepatan tinggi dan lintasan bervariasi, waktu reaksi Iron Dome menjadi tidak cukup. Beberapa rudal bahkan gagal dilacak sepenuhnya. Sisanya berhasil lolos dari sistem pencegatan dan menghantam daratan Israel dengan dampak yang cukup besar. Kondisi ini mengindikasikan satu hal penting. Iron Dome bukan sistem pertahanan tanpa celah. Ia mungkin efektif dalam menghadapi serangan skala kecil dan terpisah, tapi bukan untuk skenario serangan simultan dalam skala besar yang membutuhkan daya tangkal mutlak. Menurut Muhannad Shalom, seorang analis dari Institut Studi Pasca Sarjana Doha, Iron Dome ini memang memiliki kelemahan mendasar. Sistem ini katanya hanya efektif untuk mencegat roket dan rudal jarak pendek. Dalam pandangannya, Iron Dome memang tidak dirancang untuk menghadapi serangan kompleks dan beragam seperti yang baru-baru ini dilancarkan oleh Iran.
Shalom menegaskan bahwa apa yang digunakan Iran dalam serangan besar-besaran itu adalah rudal jelajah, rudal balistik, bahkan rudal hypersonic. Jenis-jenis senjata yang memang berada di luar kapasitas Iron Dome. Dan hasilnya bisa dilihat sendiri. Beberapa rudal berhasil menembus sistem pertahanan dan menghantam wilayah strategis Israel. Namun, Shalom mengakui bahwa Israel tidak hanya mengandalkan Iron Dome. Negeri tersebut juga memiliki sistem pertahanan lain seperti Arrow 1 dan Arrow 3 yang dapat menghadang ancaman di ketinggian hingga 100 km. Selain itu, ada juga sistem David Sling yang dirancang untuk mencegat proyektil dari jarak menengah, sekitar 20 hingga 70 km. Namun, meskipun secara teori Israel memiliki 3 lapis pertahanan udara, kenyataannya, kata Shalom, negara tersebut masih kewalahan. Selama hampir 3 hari berturut-turut, gempuran rudal dari Iran datang bertubi-tubi. Dan bahkan dengan teknologi pertahanan yang lengkap sekalipun, Israel masih tampak kesulitan menghadapinya. Sementara itu, dari pihak Iran sendiri, muncul pengakuan bahwa dalam serangan tersebut, mereka telah menggunakan rudal hypersonic. Pernyataan ini tampaknya diperkuat dengan apa yang terjadi di lapangan. Kerusakan besar terlihat di berbagai titik strategis Israel, dan banyak yang menduga bahwa serangan tersebut dilakukan dengan rudal berkecepatan tinggi yang sulit dilacak. Rudal hypersonic Iran dikenal memiliki kemampuan manuver ekstrim di tengah perjalanan, menjadikannya sangat sulit dicegat bahkan oleh sistem paling canggih sekalipun. Kantor berita Iran, Fars, bahkan menyebut bahwa salah satu jenis rudal yang digunakan itu adalah Haj-Qassam, sebuah rudal balistik berpemandu yang baru saja resmi diperkenalkan pada bulan Mei lalu. Rudal ini diklaim membawa hulu ledak bermanuver yang mampu membingungkan sistem intersepsi udara. Namun, klaim dari Iran ini segera dibantah oleh pihak militer Israel. Seorang pejabat senior IDF menyampaikan kepada The Times of Israel bahwa rudal yang diluncurkan Iran tidaklah seistimewa itu. Menurutnya, rudal-rudal tersebut serupa dengan yang pernah digunakan dalam serangan sebelumnya, yakni pada bulan April dan Oktober 2024. Ia menyebut bahwa rudal tersebut bukanlah tipe yang tak bisa dicegat dan mengklaim bahwa sebagian besar berhasil dihentikan oleh sistem pertahanan udara Israel. Bahkan, menurut laporan militer Israel, sebagian besar peluncur rudal milik Iran juga telah berhasil dihancurkan. Dengan narasi yang saling bertolak belakang ini, dunia kini dihadapkan pada 2 versi kebenaran. Satu sisi menunjukkan bahwa rudal Iran telah menembus dan mempermalukan sistem pertahanan Israel. Sementara sisi lainnya mencoba mempertahankan citra kekuatan teknologi militer Tel Aviv. Klaim pihak militer Israel yang menyebut rudal-rudal Iran masih bisa dicegat tampaknya memicu perdebatan besar, sebab faktanya di lapangan justru berbicara lain. Serangan Iran berhasil menerobos sistem pertahanan Iron Dome, menghantam sejumlah titik vital dan menimbulkan kerusakan nyata. Tak sedikit warga yang terdampak langsung oleh serangan ini, dan semakin sulit bagi publik untuk menerima bahwa sistem pertahanan Israel benar-benar bekerja sebagaimana mestinya. Dalam perkembangan terbaru, tercatat sekitar 300 penduduk di kawasan Tel Aviv Raya dan 100 warga di Ramat Gan harus dievakuasi dari rumah mereka akibat kerusakan yang terlalu parah untuk ditinggali. Meski media lokal Israel dikabarkan berusaha membatasi informasi yang keluar tentang seberapa luas kerusakan sebenarnya, namun data korban menunjukkan bahwa sedikitnya 3 warga Israel telah tewas dan 70 lainnya luka-luka, termasuk diantaranya 7 personil militer. Di sisi lain, media pemerintah Iran pun tak tinggal diam. Mereka bahkan mengklaim bahwa sistem pertahanan udara Iran berhasil menembak jatuh 3 jet tempur F-35 milik Israel. Meskipun hingga kini belum ada konfirmasi independen atas klaim tersebut, narasi ini tentu menambah tekanan psikologis dalam konflik yang terus memanas. Dan terlepas dari benar atau tidaknya klaim itu, satu fakta yang tak terbantahkan adalah Bandara Ben Gurion di Tel Aviv harus ditutup. Puncak eskalasi terjadi pada hari Sabtu malam ketika Iran kembali meluncurkan gelombang serangan rudal yang lebih besar dan lebih menghancurkan. Kali ini, Haifa menjadi salah satu yang dihantam.
Asap tebal dan kobaran api muncul dari lokasi sensitif di wilayah tersebut. Tak hanya Haifa, kota Tamra di wilayah Arab Utara juga menjadi sasaran. Laporan dari petugas tanggap darurat menyebutkan bahwa 5 orang terluka di Haifa, sementara di Tamra, sebuah rudal Iran menghantam bangunan 2 lantai, menewaskan seorang wanita dan melukai 13 orang lainnya. Di tengah derasnya gempuran rudal Iran ke wilayah Israel muncul kabar mengejutkan. Netanyahu dikabarkan telah melarikan diri. Mengutip laporan dari Anadolu Agency, pesawat kepresidenan Israel Wing of Zion yang sebelumnya digunakan untuk mengangkat duta besar ke Yunani tercatat berada di wilayah udara Athena, area yang dikendalikan penuh oleh otoritas lalu lintas udara Yunani. Ini pun memunculkan spekulasi bahwa kondisi darurat tengah terjadi dan skema kerjasama militer antara Yunani dan Israel mulai diaktifkan. Salah satunya terkait izin relokasi serta penempatan pesawat di bandara militer masing-masing selama situasi mendesak. Fakta tersebut semakin memperkuat dugaan bahwa Netanyahu mungkin telah meninggalkan Israel. Athena dianggap sebagai wilayah aman dan netral, cocok untuk pertemuan darurat antara pejabat tinggi Israel dan Amerika Serikat. Walaupun sampai saat ini, mantan Presiden Trump belum menunjukkan niat untuk terlibat langsung dalam konflik yang makin membara antara Israel dan Iran. Di saat yang sama, laporan mengenai kerusakan di berbagai wilayah penting Israel terus bermunculan. Begitu pula dengan jumlah korban yang kian bertambah. Rumor pelarian Netanyahu hanya menambah tekanan psikologis terhadap publik Israel, yang kini mulai mempertanyakan seberapa efektif sebenarnya Iron Dome, sistem pertahanan yang selama ini dielu-elukan sebagai yang paling canggih, justru tampak gagal total menahan hujan rudal dari Iran.